Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview posisiku di beberapa platform yang aku gunakan untuk berinvestasi di kripto. Tapi aku nggak bakal review semuanya, aku akan review posisiku di dua platform aja teman. Karena kalau misalnya teman-teman pengen mulai berinvestasi, kedua platform ini merupakan kedua platform yang aku cukup rekomendasikan dan ini juga gampang banget digunakan untuk pemula. Platformnya apa aja? Platformnya adalah Pintu sama Toko Kripto ya teman. Nah kalau misalnya kamu lihat di sini, ini adalah posisiku saat ini di mana portofolioku di Pintu Wallet adalah sebanyak 837.523.542 rupiah. Di sini ada rupiah balance sedikit. Nah, rupiah balance ini bakal aku bikin jadi 0 aja. Akan aku gunakan untuk apa? Seperti biasa, aku akan membeli Bitcoin ya, teman. Ini kamu bisa lihat sebenarnya beberapa saat yang lalu Bitcoin barusan mencapai hampir all time high-nya lagi, udah di angka 1,13 miliar. Bahkan tadi ada sampai di angka hampir 1,14 miliar kalau nggak salah ya teman. Cuman seperti yang udah aku jelasin ke teman-teman semuanya, bahwa di sini aku akan berinvestasi dalam jangka panjang, aku nggak akan memanfaatkan volatilitas jangka pendek. Karena kenapa? Karena menurut aku pribadi sebenarnya sulit banget bagi kita untuk timing the market ya teman. Jadi aku takutnya kalau misalnya nanti aku coba untuk timing the market, misalnya pas tinggi aku jual, pas rendah aku beli lagi, takutnya ternyata pas aku jual semuanya lagi cash, taunya Bitcoinnya loncat. Akhirnya apa? Akhirnya aku sama sekali nggak mendapatkan keuntungan yang harusnya aku dapatkan. Maka dari itu aku langsung main long game aja, play long term, dimana aku akan selalu beli Bitcoin dan nanti aku akan jual pada saat harganya udah melambung tinggi banget ya teman. Jadi di sini seperti biasa aku bakal beli lagi aja, kita buy di sini langsung pakai 100% uangnya, kita pencet continue. Nah, kita bakal dapat 1061 satoshi di harga 1,12 M ya teman. Yaudah, kita tinggal pencet buy now di sini. Nah, kemudian di sini jumlah Bitcoinku udah bertambah ya teman. Nah, tapi kalau misalnya Bitcoinku aku taruh di mana? Bitcoinku aku taruh di earn. Nih kamu bisa lihat di sini aku udah memiliki 0,69958856 Bitcoin ya teman. Ini yang aku simpan di Pintu ya. Udah, kita bakal top up lagi karena tadi baru ada sedikit Bitcoin. Kita masukin aja di sini biar angkanya bertambah lagi ya teman. Sebenarnya nggak pengaruh karena di sini setahu aku udah kena limit ya. Limitnya itu cuma 0,25 Bitcoin yang bisa mendapatkan return dari Pintu Earn ini. Oh ya, buat teman-teman yang masih belum tahu Pintu Earn apa, Pintu Earn ini adalah fitur di mana kita bisa nge-stake koin-koin yang kita miliki untuk mendapatkan bunga. Dan returnnya itu enaknya bakal dapatnya itu setiap jam ya teman. Walaupun dia bayarnya nggak setiap jam, dia bayarnya akan setiap jam 12 sama setiap jam 12 malam ya teman. Jadi 12 siang sama 12 malam. Kalau teman-teman lihat di sini kenapa jam 1 sama jam 13? Ini karena aku pribadi sedang berada di luar negeri di mana time zone-nya beda 1 jam, makanya di sini dapetnya jam 1 dan jam 13.00 ya teman. Nah, kamu bisa lihat setiap jamnya aku akan mendapatkan sekitar 0,000139 Bitcoin, atau kalau kita bikin jadi satuan satoshi 139 satoshi setiap 1 jam. Dan per harinya aku bisa mendapatkan 1668 satoshi, tapi ini dikali 2 karena setiap 12 jam berarti sekitar 3300 sekian satoshi setiap hari. Kalau misalnya kita terjemahkan ke rupiah dengan harga Bitcoin saat ini itu sekitar 30 ribuan. Makanya di sini kalau kamu lihat total interest earn-ku udah di angka 0,0037811 ya teman. Dimana ini artinya aku udah mendapatkan 378.000 sekian satoshi. Kalau di rupiah ini tuh sekitar 4,2 juta. Tapi buat teman-teman yang bertanya apakah ini worth atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitungan, sebenarnya aku lebih banyak ruginya ya teman. Karena kenapa? Karena untuk aku bisa mencapai level 4 di Pintu Earn ini, aku masukin sekitar 70.000 Pintu koin, dimana PTU token itu waktu aku beli itu harganya masih per buahnya itu sekitar 7.500. Nih kamu bisa lihat aku bakal buka Pintu token di sini. Kita pencet buy and sell, kemudian order. Nih kamu bisa lihat dulu aku belinya itu pas harganya sekitar 7 ribuan. Sekarang koinnya hanya tinggal 5 ribuan. Yang artinya apa? Artinya aku udah rugi sebanyak 25 juta rupiah. Jadi dari Pintu Earn aku dapetnya sekitar 4 juta, tapi rugi dari penurunan koinnya, penurunan koin PTU yang aku stake itu sekitar 25 juta. Cuman apakah aku akan lepas posisinya? Menurut aku nggak perlu aku lepas, aku diemin aja karena emang itu uang yang aku resikokan untuk hilang. Yang penting aku sudah nyetok Bitcoinnya teman, dan Bitcoinku setiap hari akan mendapatkan sekian satoshi, itu udah nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen lihat portofolioku, ini kamu bisa lihat selama 24 jam terakhir volatilitasnya tinggi banget ya teman, dari 824 juta sampai 844 juta. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa invest di cryptocurrency, kamu lihat posisi kayak gini mungkin kamu bisa shock banget ya, sehari bisa rugi 20 juta, bisa naik tiba-tiba 50 juta, nanti besoknya turun 100 juta. Jadi emang dalam dunia crypto
cryptocurrency itu adalah hal yang wajar banget. Dan teman-teman perlu ingat, ini aku posisinya sebagian besar di Bitcoin. Bayangin kalau kamu pegangnya lebih banyak altcoin, penurunan dan kenaikannya itu bisa lebih ekstrim lagi ya, nanti tiba-tiba minus 50%, minus 60%, itu wajar banget. Bahkan kalau kamu lihat di sini kan posisiku di koin-koin lain, biasanya aku beli sebanyak 1 juta rupiah. Nah, kamu bisa lihat dari 1 juta itu ada yang tinggal jadi 600, ada yang jadi 900, ada yang jadi 300, ada yang sisa 200 ribu, hampir 300 ribu. Jadi bayangin kalau kamu taruh 1 miliar, tiba-tiba uangmu tinggal 200 juta, 300 juta, hilang 700 juta, rasanya gimana? Mungkin kamu bisa syok banget. Makanya buat teman-teman yang baru, aku kurang rekomen untuk kamu membeli koin-koin kecil seperti ini. Kecuali emang kamu menggunakan uang yang kamu siap hilang aja ya, men. Kalau aku pribadi, aku lebih merekomendasikan untuk kamu membeli Bitcoin aja, karena dalam jangka panjang, Bitcoin itu harganya semakin naik. Kita pernah bahas di video-video sebelumnya, Bitcoin itu ibaratnya sebuah gold ataupun sebuah properti digital, di mana supply-nya itu udah fix, itu membuat harganya dari waktu ke waktu pasti bakal naik terus ya, men. Walaupun ada volatilitas, tapi kalau kita lihat trennya dan kita ngikutin siklusnya, itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Dan biasanya itu dia setelah halving, beberapa bulan setelahnya harganya bisa loncat jauh ya. Makanya kenapa di sini aku memposisikan diriku, aku memberikan exposure yang sangat besar terhadap Bitcoin dalam portofolioku ya, man. Sebenarnya bisa aja kalau aku masukin ke koin-koin lain uangnya ini, tapi aku pribadi lebih tipe orang yang mungkin cukup risk averse. Aku nggak suka terlalu banyak resiko, aku lebih suka yang perlahan tapi pasti ya, man. Gak apa-apa aku dapat profitnya pelan-pelan, tapi dalam jangka panjang aku tetap akan mendapatkan profit. Walaupun nggak seberapa, tapi itu udah lumayan banget. Bayangkan di sini aku masukin sekitar hampir 800 juta. Kalau nanti Bitcoin udah kali 3 atau kali 4 aja, posisiku udah bisa menjadi 2,4 M atau mungkin 3,2 M. Kalau misalnya lebih, akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya Bitcoin mungkin nggak sesuai ekspektasi, misalnya naiknya cuman sampai katakan 150 ribu, ya ini kan bisa naik jadi lebih dari 1 miliar juga, itu udah lumayan banget ya, kan? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat pertumbuhan portofolioku, kita lihat dari 1 bulan kira-kira begini, kalau 3 bulan kira-kira begini, dan kalau misalnya 6 bulan kamu bisa lihat trennya itu selalu naik. Karena kenapa? Karena di sini aku selalu beli terus ya, men. Aku jarang banget menjual, biasa menjual kalau misalnya emang kepepet butuh uang atau apapun itu. Misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, tiba-tiba aku butuh dana gede dan dana daruratku lagi nggak ready, ya mungkin aku bisa sedikit menjual Bitcoinku. Tapi kalau misalnya kita lihat siklusnya, kebanyakan aku terus membeli. Dan untuk saat ini aku akan terus menambah posisiku ya, men, sampai nanti Bitcoin harganya udah tinggi, baru aku udah nggak nambah posisiku lagi. Nah, kalau misalnya aku tunjukin di Bitcoin orderku, nih aku pencet bagian order di sini, kamu bisa lihat transaksinya itu semua adalah buy ya. Karena seperti yang udah aku tekanin ke teman-teman, you never sell your Bitcoin. Jadi di sini kamu ibaratnya kamu anggap aja tombol sell-nya itu udah hilang ya, men. Jadi kamu cuma punya tombol buy di sini, beli terus Bitcoin selama kamu punya peluru. Nih kamu bisa lihat aku instant buy, instant buy, instant buy, instant buy, instant buy, instant buy. Walaupun uangnya masuknya dikit-dikit, tapi aku terus masukin Bitcoin ya, men. Sampai makanya uangnya bisa menjadi menggunung. Kamu bisa lihat di sini semuanya buy, hampir nggak ada sell-nya. Terakhir aku sell itu udah lama banget. Kamu bisa lihat semuanya selalu buy ya, men. Jumlahnya macam-macam, kadang aku buy-nya gede, kadang aku buy-nya kecil, tergantung aku lagi ada uangnya atau enggak ya, men. Kalau biasanya aku gajian, ya mungkin aku bakal langsung masukin. Kayak ini bentar lagi aku bakal gajian dari YouTube, aku bakal masukin gajian dari pekerjaan utamaku, aku bakal masukin terus. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat transaksiku yang lama, nih kamu bisa lihat ya, aku bahkan udah masuk dari harganya sekitar 600 jutaan. Itulah kenapa aku bisa profit ratusan juta dari Bitcoin. Nah, berikutnya sesuai janjiku, aku bakal mereview posisi kedua di platform yang aku gunakan yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu toko kripto. Toko kripto ini sebenarnya di backing oleh Binance. Jadi kalau misalnya teman-teman suka Binance, teman-teman percaya terhadap platform tersebut, kamu juga bisa menggunakan toko kripto. Karena toko kripto ini udah berlisensi dan udah beroperasi secara resmi. Ini udah Bapepti juga ya, man. Jadi gimana caranya? Kita bisa tinggal ke bagian wallet aja di sini, kemudian kita pencet balance. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat, saat ini balance yang aku miliki di toko kripto itu nggak terlalu besar. Ini angkanya sekitar 48.725.521. Dimana sekarang PNL-nya ada per hari ini minus 440.000, tapi seperti yang aku tekanin teman, biasanya aku nggak perhatiin ini karena aku mainnya long term game. Jadi mau dia naik turun, jungkir balik, seperti apapun aku nggak peduli. Yang penting aku tetap fokus mencari uang. Uangnya semua aku lempar ke Bitcoin. Jadi seperti itu ya, man. Nah, di sini ada balance sedikit, nanti aku pakai lagi untuk membeli Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat posisinya, nah itu sebenarnya ada banyak banget ya, man. Koin kecil-kecil. Ini koin kecil-kecil ini sebenarnya aku nggak beli ya.
Kita bisa sort by balance saja di sini. Ini kamu bisa lihat ada koin PP, BIDR, SHIB, BONG, Floki, Doge, USDT, NBT. Ini koin-koin ini aku nggak beli ya teman. Ini ada banyak banget. Ini karena hasil dari referral aja. Dan ini juga bukan angka yang signifikan. Sebenarnya toko kripto ini aku lebih gunakan untuk menyimpan Bitcoin aja ya teman. Nah kalau misalnya pengen lihat berapa Bitcoin yang aku miliki, ini kamu bisa lihat jumlah Bitcoinnya itu sekitar 0,04347316 Bitcoin ya teman. Atau kalau dalam satuan Satoshi itu sekitar 4,3 juta Satoshi. Jadi mungkin nanti di saat aku melakukan TP, seperti yang udah aku kabarin ke teman-teman, mungkin aku hanya akan TP sebagian. Mungkin ada sebagian dari Bitcoin ini yang bakal aku nggak jual, mungkin yang di pintu atau mungkin yang di toko kripto ya. Jadi aku bakal TP sebagian aja. Karena sebagian lagi akan aku hold forever. Nah jadi kira-kira gitu aja update-nya. Terus bagi teman-teman yang pengen menggunakan toko kripto ini, kamu juga boleh menggunakan referral ini ya men. Kalau misalnya kamu menggunakan referral ini, nanti kamu bisa mendapatkan 10% trading commission ya teman. Lumayan banget, setiap kali kamu keluar masuk, kamu akan mendapatkan trading commission. Nah mungkin kira-kira gitu aja updateku pada video kali ini. Pada saat video ini tampil, nanti mungkin angkanya udah berbeda lagi ya teman. Karena video ini biasanya bakal diedit dan tampilnya itu bisa beberapa hari setelahnya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan info seputar cryptocurrency dan instrumen investasi lainnya, kamu boleh follow channel ini dan juga subscribe, kemudian nyalain lonceng notifikasi. Sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!